Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menerima Maria sebagai Ibu Kita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, tepat 1 hari setelah Hari Raya Pantekosta, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Pada Hari Raya Pentakosta, Gereja Perdana bersama Ibu Yesus menerima janji Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus. Jauh sebelum peristiwa tersebut, ada yang menarik untuk diperhatikan, yaitu peristiwa ketika Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan. Pada saat dia sedang tergantung dan meregang nyawa, Yesus memberikan wasiat pamungkas dari haribaan salibnya. Ini yang dikatakannya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ibu yang sudah melahirkannya, ibu yang sudah menyusuinya, ibu yang sudah membesarkan dan mendidiknya, ibu yang mencari dia saat dia berkeliling berkhotbah, ibu yang mengikuti jalan salibnya, ibu yang sabar, diberi tanggung jawab untuk melakukan hal yang diterimanya sekali lagi kepada murid yang dikasihinya. Dan kepada para muridnya, Yesus mempercayakan kehadiran ibunya di antara mereka. Murid itu menerima wasiat Yesus dengan cara menerima Maria dan mempersilahkan dia tinggal di dalam rumahnya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa penyalipannya, bukti cintanya yang tidak berkesudahan, dijadikannya momen untuk memahkoti Maria, ibunya, dengan gelar Bunda Gereja. Yesus menegaskan kepada mereka, "Inilah ibumu. Inilah Bunda Gereja. Dia akan selalu ada bersama mereka sepeninggal Yesus yang akan wafat di kayu salib. Bukan hanya itu, melainkan juga sepeninggal Yesus yang diangkat di surga, dan terlebih lagi di saat para murid menantikan kedatangan Roh Kudus. Maria menemani mereka dalam doa yang tidak berkesudahan. Para murid yang percaya kepada Yesus dan ibunya ditetapkan sebagai anggota gereja perdana
oleh baptisan Roh Kudus yang turun atas mereka dalam rupa nyala api yang hinggap di atas mereka. Inilah iman gereja, bahwa Maria bukan saja Bunda Allah karena melahirkan Yesus, melainkan juga Bunda Gereja karena ia melahirkan mereka yang akan percaya kepada putranya karena kesaksian para rasul dan Roh Kudus yang turun atas mereka. Saudara-saudari terkasih, bagi gereja Katolik, Bunda Maria selalu menjadi tokoh sentral dan inspiratif sebagai murid Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa dan setia mendampingi anaknya hingga wafat di kayu salib. Maria adalah sosok terpuji yang dimuliakan oleh Yesus ketika ia mengatakan kepada semua orang, "Saudara dan saudariku dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya." Marialah orang pertama yang dimaksud oleh Yesus dan ia telah lolos ujian. Berkat kepatuhannya kepada kehendak Allah Bapa, maka Maria dihormati oleh gereja dan dinyatakan sebagai sosok terkudus dan terpuji di antara manusia. Dan karena itu ia didahulukan dan dihormati oleh gereja. Sebab Tuhan Yesus sudah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raganya. Gereja merayakan pesta peringatannya setiap tanggal 15 Agustus. Mengapa gereja pada hari ini merayakan peringatan Maria sebagai Bunda Gereja? Pertama, karena Tuhan Yesus telah mengatakan sendiri kepada para muridnya bahwa bundanya sekarang juga adalah bunda mereka. Maria itu bukan hanya seorang ibu bagi Yesus, melainkan juga seorang murid yang patut diteladani dan dicontoh oleh setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Orang Kristen dapat memandang kepada Maria dan belajar dari Maria apa artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, seorang pengikut Tuhan Yesus adalah orang menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Apakah Bunda Maria memenuhi kriteria seorang pengikut Yesus yang dikatakannya? Tentu saja betul. Bunda Maria tidak berusaha untuk mementingkan keperluannya sendiri. Siapakah dirinya? Dia adalah seorang hamba Allah. Dia bisanya hanya berkata pada utusan Allah, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Yang penting bagi Maria bukan keinginannya, melainkan kehendak Allah yang terjadi. Bukankah jiwa Yesus ada dalam jiwanya? Bukankah hati Yesus ada dalam hatinya? Seperti Yesus, Maria telah memilih kehendak Bapa, bukan keinginannya yang terjadi. Apakah Maria memikul salibnya? Ya, Maria memang tidak banyak suaranya. Ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ketika Yesus harus mengatakan kebenaran bahwa tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bukankah Maria mengalami pertanyaan ini? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Sekalipun begitu, Maria tahu anaknya sedang memuliakan dirinya. Apakah Maria mengikuti Yesus? Tentu saja. Maria setia sampai di bawah kaki salib Yesus.
Karena kesetiaannya itu, dia memperoleh gelar ini, Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Marilah kita melihat kepadanya dan meneladan hidupnya agar bisa menjadi murid Yesus yang setia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau menerima Maria sebagai ibu yang mengajariku menjadi murid Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau menetapkan Maria sebagai Bunda Yesus dan muridnya yang teruji dan terpuji. Bantulah kami selalu menghormati Maria dan belajar daripadanya agar menjadi pengikut Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.